Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemudahannya lah kita dapat berjumpa kembali di tempat yang sama-sama kita cintai dan insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di Mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap sholawat itu juga turun pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. Masih lanjutan pembahasan pekan yang lalu. Ada yang masih ingat nggak? Tentang apa? Berlebihan terhadap orang solih. Berlebihan terhadap orang solih dalam agama Islam pun dilarang. Berlebihan terhadap orang solih itu dilarang. Jadi orang solih itu memiliki definisi tersendiri. Jadi jangan bermudah-mudahan menyebutkan diri kita ini solih, karena tidak ada yang tahu kita ini solih atau tidak, solih atau bukan, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede mengatakan diri kita ini solih. Sampai sempat trending topik ya. Dapat apa-apa, bikin status rezeki anak solih. Alhamdulillah, rezeki anak solih, dapat uang, dapat bonus. Siapa yang bisa menjamin diri kita ini solih? Nggak ada ya. Jadi sebaiknya teman-teman yang sudah kenal kajian, kalimat-kalimat seperti ini lebih baik dihindari. Karena tidak ada yang menjamin diri kita ini solih. Sedangkan kita ulangi sedikit tentang pengertian orang solih. Kenapa kita tidak boleh berlebihan dengan orang solih? Orang solih itu adalah orang yang berusaha untuk menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Orang solih itu yang berusaha menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hak itu apa, ikhwah? Dalam KBBI apa hak itu? Sesuatu yang harus kita tunaikan ya. Kurang lebih seperti itu. Itu hak. Berarti harus, Allah itu harus dapat.
Setelah dia berusaha menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya manusia, ya, dia juga berusaha untuk menjauhi perbuatan ya, yang mengakibatkan kerusakan ya, dan mengakibatkan dosa serta maksiat. Jadi gampangannya dia berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan ya, dan dia berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Terkadang ikhwan ya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu lebih mudah daripada menjauhi apa yang Allah larang. Sholat, puasa, zakat, ini insya Allah kita bisa mengerjakannya. Tapi kalau kita untuk menghindari maksiat, zina, riba, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini sulit. Dalam berbisnis, jual beli. Kalau dia nggak berilmu, dia terjerumus pada sesuatu yang Allah larang. Goror, ketidakjelasan dalam jual beli ini nggak boleh. Ini jelas sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Kalau di tempat kami itu beli sistem borong. Nah ini nggak boleh, Pak. Borong dalam arti apa? Ya. Pohon mangga, ya. Ini contoh nih ya, ini contoh. Ada pohon mangga yang berbuah, ya, lebat. Padahal mangga itu kalau beli, ya, kalau kita beli ke petani itu harganya misalnya 5.000. Itu kira-kira ada 1 ton. Udah tak borong aja nih semuanya. Berapa? 200.000. Saya ngambil sendiri. Nah, ini nggak boleh. Ya. Karena nggak jelas dalam pohon itu ada berapa kilonya. Ini goror. Atau membeli hewan yang ada dalam kandungan. Ya. Hewan lagi bunting, lagi indukan sapi, lagi hamil, ya, lagi bunting. Kita beli anaknya. Ini anaknya belum tahu cacat, ya, atau laki-laki atau jantan atau betina. Ini belum tahu. Tapi dibeli duluan, ini nggak boleh. Ya. Ini sesuatu yang Allah larang. Ya. Kalau orang solih, dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Ya. Menghindari hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Ya. Ini jadi kalau mau jadi orang solih itu sulit. Tapi kita berusaha, ya. Ingat, kita selalu berusaha menjadi orang solih. Tidak cukup mengerjakan yang wajib, tapi berusaha mengerjakan yang sunnah. Karena ya, orang solih dari kalangan manusia itu nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar keridhaan manusia. Terus gimana cara kita mengetahui cara untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW? Belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal tahu, Pak. Belajar cara mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau definisi sunnah yang kita pelajari sedari kita kecil, dari kita SD, itu adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan apa? Tidak apa? Ini definisi yang salah, Mas. Yang benar apa? Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Nggak berdosa. Ini nggak berdosa, tapi dia rugi. Sunnah-sunnahnya rugi. Orang yang sholat di rumah tanpa uzur. Sholat di rumah tanpa uzur. Ini buat laki-laki. Loh, memangnya kenapa kalau saya sholat di rumah? Apakah nggak sah sholat saya? Sah, Pak. Sholat Anda di rumah itu sah.
Tapi ya, Anda berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu adalah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat di masjid itu bukan rukun sholat, Pak. Boleh sholat di rumah kalau ada uzur, sakit, apalagi sakit, hujan, becek, ya ini boleh. Terlalu panas. Tapi kalau nggak ada uzur nggak boleh. Jadi sebagian orang itu laki-laki bukan sholih tapi laki-laki sholihah sholat di rumah itu kenapa? Ya emangnya nggak sah apa saya sholat di rumah? Kan boleh. Sholat zuhurnya jam 2:30 lagi. Waduh, tanpa uzur. Kecuali kalau lagi nangani pasien ya, lagi operasi. Ini beda-beda kasus darurat. Dan ini adalah sekilas tentang definisi sholih. Jadi ingat, orang sholih dari kalangan manusia adalah nabi dan rasul. Jadi kita berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa kita dilarang untuk berlebihan terhadap orang sholih? Kita dilarang berlebihan terhadap orang sholih. Karena awal mula terjadi kesyirikan itu adalah karena berlebihan terhadap orang sholih. Awal mula terjadi kesyirikan itu karena berlebihan terhadap orang sholih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat yang ke-23 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka kaumnya Nabi Nuh berkata, jangan kamu sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq maupun Nasr. Jadi siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang sholih di zaman setelah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka ini orang-orang sholih di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Afwan, bukan setelah, tapi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka ini orang-orang sholih, ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Setan membisikkan kepada mereka agar mereka itu membuat patung-patung orang-orang sholih ini. Mereka suruh membuat patung orang-orang sholih di tempat mereka suka kumpul-kumpul, suka mengadakan pertemuan. Kalau zaman sekarang relevansinya bukan cuman patung gitu, tapi apa? Foto. Foto itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Foto itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Foto orang sholih untuk pertama-tama mungkin ditempel di rumah untuk mengenang. Kemudian setelahnya generasi-generasi berikutnya
akhirnya ditempel di rumah makan. Kalau nggak ada foto ini, maka usahanya akan sepi. Wah, ini bisa mengantarkan pada kesyirikan, ikhwah. Nggak ada dalil sama sekali yang memerintahkan untuk kita masang foto, kemudian usaha kita rame. Kalau foto makanan, foto produk kita nggak apa-apa ya. Tapi ini foto orang, foto orang solih, konteks yang kita bahas saat ini. Ini nggak boleh. Dan syaitan ini licik, ikhwah. Syaitan ini licik. Mereka memerintahkan, membisikkan kepada manusia agar membuat patung-patung, ya. Wat, Suwa, Yaghuz, Ya'uq, dan Nasr. Dibuat bentuknya mirip, ya, di tempat mereka suka kumpul-kumpul. Tujuannya bukan untuk menyembah, ikhwah. Tujuannya bukan untuk disembah, tapi untuk mengingat. Jadi janganlah kamu sekali-kali meninggalkan sesembahan-sembahan kamu, kata mereka. Ini mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping mereka itu ada patung, supaya mereka ingat kebaikan atau kesolihan orang-orang ini, orang-orang yang dibuat patung. Kemudian orang-orang ini pun melaksanakan bisikan syaitan. Orang-orang ini melaksanakan bisikan syaitan, tapi belum disembah. Akan tetapi orang-orang setelahnya, ya, yang menyembah. Orang-orang setelahnya yang menyembah orang-orang solih tersebut. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, sudah sangat jelas, ya, bahwasanya tujuan awal pertama kali diciptakan patung, ya, mereka membuat patung itu bukan untuk disembah, ya. Jadi kita ingat-ingat, ikhwah, tujuannya itu bukan untuk disembah, walaupun di akhir-akhir nanti, ya, patung itu akan disembah, ya. Ini adalah perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik ada berapa, masih ingat? Ada 2. Kenapa Ustaz diulang-ulang terus? Ya, ini memang harus diulang-ulang, ya. Al ilmu bil murajaah, ilmu itu dengan diulang. Kalau kita nggak mengulang-ulang pelajaran tauhid, ya, apa itu tauhid, apa itu syirik, bisa jadi kita akan terjerumus. Dan kita harus takut, ikhwah. Kita harus takut terhadap kesyirikan. Takut kalau kita nanti terjerumus ke sana. Karena nggak ada yang menjamin kita ini selamat, ikhwah. Tidak ada yang menjamin kita ini selamat. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Berdoa. Berdoa supaya kita diteguhkan, ya, hati kita diteguhkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang 3 kali diulang. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Dan ini diulang-ulang, ya. Karena tidak ada yang menjamin kita ini selamat, ya, dari subhat. Apa itu subhat? Perkara yang belum jelas. Nanti kalau ada dai-dai atau ustadz, ya, yang mengajarkan subhat, oh enggak apa-apa ini berdoa di kuburan, ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa berdoa di kuburan, yang penting hati kita sama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini subhat ikhwah. Dan ciri-ciri hati kita sudah kena subhat, kita mengeluarkan kalimat, oh bener juga ya. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat itu, tandanya hati kita kena subhat. Saya kan nggak menyembah kuburan, saya kan menyembah Allah, jadi nggak apa-apa. Saya tahu kok ini kuburan, ini kuburannya orang solih, tapi saya nggak nyembah orang solih, saya nyembah Allah. Bener juga ya, berarti boleh berdoa di sini. Nggak boleh. Kalau mau berdoa itu sebaiknya di masjid aja ya. Di masjid, ada waktu-waktu yang mustajab, atau di rumah ini boleh, nggak harus di kuburan. Saat ini mungkin ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelahnya, orang-orang jahil setelahnya, siapa yang tahu? Nyium-nyium kuburan, ya buat apa? Ya. Makanya tauhid ini milik orang-orang yang cerdas. Karena kalau kita perhatikan ya, kaum muslimin di sekitar kita itu masih banyak di antara mereka yang kurang perhatian terhadap ilmu tauhid. Mereka menganggap belajar agama itu cukup ketika di bangku sekolah. Padahal yang namanya belajar itu sampai kapan? Sampai mati. Kita belajar agama ini nggak ada batasan umur ya. Seandainya kita curahkan semua umur kita untuk mempelajari ilmu agama, ya, bagaikan tangan yang nyelup ke lautan. Kemudian kita angkat, yang netes itu adalah ilmu yang kita dapat. Karena ilmu agama ini sangat luas sih, dan syubhat yang paling umum ya, kaum muslimin itu mulai meremehkan belajar tauhid. Subhatnya apa? Mereka ini sudah bertauhid kepada Allah dari lahir. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Karena kemajuan zaman, kaum muslimin itu lebih perlu belajar ilmu politik daripada ilmu tauhid. Kalau kaum muslimin nggak belajar ilmu politik, nanti negeri kita dikuasai orang kafir. Ya. Ini subhat ikhwah. Ini lagi musim nih ya. Lagi musim politik. Kalau kita nggak belajar ilmu politik ya, nanti negeri kita dikuasai oleh orang kafir. Pertanyaannya, siapa yang menjamin ikhwah? Siapa yang menjamin? Tahu dari mana antum kalau nanti negeri kita akan dikuasai orang kafir? Ya. Ini jelas-jelas syubhat. Lebih baik kita disibukkan dengan perkara agama, nggak usah ngurusin politik. Bisa dipahami ya? Nggak usah terlalu mendalami ilmu politik. Sampai-sampai dua saudara berantem gara-gara apa? Beda paslon. Kemudian ada lagi yang terbaru tadi siang saya lihat ya. Kalimat apa? Ketika sholat waladhdallin, ini nggak mau disebutkan karena apa? Menyangkut paslon nomor tertentu. Ini subhanallah ini. Kalau dia menyebutkan di atas panggung nih, menyebutkan di atas panggung. Kalau tujuannya hanya bercanda, maka dia keluar dari agama Islam. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, apakah kepada Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kamu telah kafir setelah beriman. Kan repot. Bercanda bawa-bawa agama.
Gara-gara apa? Politik gitu. Ini subhat. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, nanti negeri kita dikuasai orang kafir. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kalau negeri ini akan dikuasai orang kafir? Lebih baik diri kita ini disibukkan dengan ilmu. Ya. Kita harus takut terhadap perbuatan syirik, ya. Agar kita tidak terjatuh padanya. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al, ya Allah jadikanlah negeri ini, ya, negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Ini sekelas siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia takut, ya, kalau anak cucunya ini jadi penyembah berhala, nyembah asnam, ya, berhala. Ini Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Lah kita siapa, ya? Kita siapa? Apakah kita berani mengatakan bahwa tauhid kita lebih baik daripada tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Enggak ada yang berani, ya. Ini sekelas Nabi takut anak cucunya nyembah berhala, ya. Karena masih banyak kaum muslimin, ya, yang menyembah orang-orang yang mereka anggap solih, ya. Nggak usah jauh-jauh, di Linggau ini kayaknya juga masih ada. Menyembah, mereka menganggap orang ini solih. Dengan cara apa? Menyembah kuburannya, menyembah patungnya, berdoa di sisinya, minta keberkahan, ya, minta barokah, ngalap berkah dulu. Wah, ini nggak boleh. Wah, ya. Sebaik-baiknya ngalap berkah itu antum sama orang tua, ya. Kalau masih punya orang tua, ya, mintalah berkah sama dia sebanyak-banyaknya. Mau ngambil keputusan besar, ya, sebelum istri antum tahu, minta pendapat orang tua dulu, ya, ini, ya. Biar apa? Berkah. Pak, aku mau beli kebun 10 hektar. Di mana, Nak? Di situ, Pak. Boleh enggak, Pak? Jangan, Nak. Itu daerahnya gini. Lebih baik tempat yang lain. Batalkan, ya, Pak. Ya. Ini contoh, ya. Pak, aku mau kuliah, Pak. Di mana, Nak? Di Jakarta misalnya. Jangan, Nak. Lebih baik kamu tes dulu di Jogja misalnya. Ini keramat, ya. Doa orang tua itu keramat. Pak, doakan aku, Pak. Aku mau buka bisnis baru. Bukan minta ke kuburan nih, wah, ngapain? Minta ke kuburan. Ya, orang yang lagi dikubur itu lagi sibuk. Orang yang dikubur itu sedang sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan perkaranya. Menjawab pertanyaan, ya. Mungkin sedang diazab. Ya. Allahu a'lam. Ya. Jadi ngapain kita minta keberkahan sama dia, minta didoakan. Ketika kita nasihatin, Mas, kalau mau berdoa itu ke masjid. Apa katanya? Atau kita tambahin, Mas, jangan berdoa sama dia. Dia itu sedang sibuk dengan perkaranya di bawah kubur. Apa kata dia? Mas, ibaratkan gini. Ini kan orang solih nih. Kita mau ketemu presiden, itu harus ngubungin ajudannya dulu. Kejauhan lah kalau presiden. Kita mau ketemu wali kota, itu harus ngubungin siapa? Ajudannya dulu, baru bisa ketemu. Pesan kita bisa tersampaikan. Ibaratkan kita yang saat ini kita lakukan, ya.
Saya berdoa kepada Allah, tapi perantaranya siapa? Orang solih ini. Ini kan orang solih nih, doanya jelas diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta tolong dia untuk menyampaikan kepada Allah supaya mengampuni kita. Wah, ini yang repot. Ini pemahaman yang salah. Kan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Pasti akan aku kabulkan. Kita tinggal berdoa kepada Allah tanpa harus perantara. Tapi kalau minta doakan sama teman, sama ustadz, sama orang tua, ini boleh. Ustadz, tolong doakan Ustadz, lagi program hamil nih, semoga berhasil. Amin, semoga Allah mudahkan. Ini nggak apa-apa. Mak, doakan mak, semoga tahun ini bisa kebeli rumah tanpa nyicil mak. Kalau orang tua sudah mendoakan dan kita sudah berusaha, kayaknya apa? Nggak ada yang nggak mungkin ya. Karena orang tua ini karomah itu. Sebaik-baiknya karomah itu orang tua. Jadi kalau masih punya orang tua itu dirawat. Kalau antum bisa mendatangkan orang tua antum ke rumah itu bagus ya. Kita mendatangkan pintu surga. Kalau bisa. Tapi biasanya orang tua tuh nggak mau ya. Dia lebih milih tinggal di rumahnya. Terus ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita dilarang berdoa? Kita dilarang berdoa atau minta kepada kuburan. Karena itu semua murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaedahnya simpel. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya itu baik, pasti mereka sudah melakukan. Mereka ini siapa? Para sahabat. Simpel ya. Kaedahnya simpel ya. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu baik, seandainya itu baik, pasti mereka para sahabat itu sudah melakukan. Kalau Nabi tidak mencontohkan, para sahabat tidak mempraktekkan, para tabi'ut tabi'in tidak ada yang mengikuti. Terus kenapa kita mau berinovasi? Kenapa kita mau berinovasi? Kalau antum mau modifikasi kendaraan, monggo silakan. Mau mobilnya ganti ring berapa? 17, 21, monggo silakan. Rumahnya mau direnovasi seperti ini silakan. Tapi tolong jangan modifikasi agama. Nggak boleh. Kita cukup sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Simple sebenarnya beragama. Ada dalil kita kerjakan, nggak ada dalil tinggalkan. Jangan membuat persepsi yang penting baik. Kita beribadah ini bukan kirologi. Apa kirologi? Kira-kira lah. Oh, kira-kira diterima ibadah cak ini nih. Akhirnya apa? Dibuat. Setiap tanggal-tanggal tertentu yang menurut dia baik, ini melakukan ibadah-ibadah khusus yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kita lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW? Siapa orang pertama kali yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari kalangan manusia, Nabi Muhammad SAW. Ini kalau beliau mencontohkan, ya sudah, kita berusaha mengerjakan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau kita nggak mampu, ya udah tinggalkan.
Karena tidak ada satupun dalil sahih ya, yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menyembah kuburan. Kita tidak menghinakan mereka dan kita juga tidak berlebihan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kita tidak berlebihan. Ketika orang solih meninggal ya kita kondisikan sesuai dengan kaum muslimin pada umumnya. Jangan berlebihan. Kenapa kita dilarang untuk ghulu? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, 1445 tahun yang lalu. Memperingatkan para ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab jangan kamu ghulu. Ghulu itu apa? Berlebihan dalam beragama. Tidak boleh berlebihan dalam beragama. Orang-orang ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Di antara perbuatan yang berlebihan ya, itu adalah berlebihan dalam mengangkat orang solih, kedudukannya yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam syariat. Seperti orang Nasoro ya, yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam ya. Orang Nasrani ini dia bodoh tapi sok pinter. Kalau orang Yahudi ini orang pinter tapi dia tidak berilmu. Gimana ya? Orang Yahudi ini berbeda dengan orang Nasoro. Kalau orang Yahudi dia bertahu ilmunya tapi dia tidak mau melakukan. Kalau orang Nasoro dia ini tidak punya ilmu tapi dia beramal. Nah, ini repot. Sedangkan kita kaum muslimin ini di tengah-tengah. Kita harus berilmu dan sebelum beramal. Mereka ini berlebihan terhadap orang-orang solih ya. Meskipun ayat ini turun kepada ahlul kitab ya, tapi tujuan ayat ini bersifat umum untuk seluruh umat. Ayat ini bersifat umum untuk seluruh umat. Tujuannya apa? Agar umat ini tidak berlebihan terhadap nabinya. Ya, kita mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusan Allah. Kita nggak berlebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak cinta sholawat? Ya kita cinta sholawat. Kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW ya, sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Ingat ya, sesuai apa yang beliau ajarkan. Jangan modifikasi sholawat. Sholawat ini, sholawat itu. Cukup dengan kita mengucapkan sholawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Jangan kalah sama orang awam, ikhwah. Orang awam itu kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka akan serentak Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pelit. Ciri-ciri orang pelit itu tidak mau bersolawat ketika nama nabinya disebut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diselesaikan. Itu termasuk sholawat.
Jadi bukan kita ini ahlu sunnah yang benci dengan sholawat, nggak suka dengan sholawat. Aduh, gimana kalau nggak suka dengan sholawat ya? Jadi larangan ini, ya, larangan berlebihan terhadap agama itu bukan hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani, tapi juga untuk umat secara umum. Ya. Untuk umat secara umum. Kaum muslimin, ya, kaum muslimin juga harus berusaha menghindari sikap melampaui batas. Jangan sampai seperti kaum Nasoro yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73. Auzubillahi minasyaitonir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Sedangkan ya, Al-Masih sendiri berkata waqalul masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbukum. Sedangkan Al-Masih, Isa Al-Masih itu berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ya, pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilaha wahida wa illam yang tahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Nah ini dalil ini selalu diulang-ulang oleh asatizah kita ya ketika menjelang tanggal 25 Desember. Bukan hanya kaum Nasoro ya, bukan hanya sekedar kaum Nasoro. Kaum muslimin pun kadang ikut-ikutan ya, latah. Kaum muslimin ikut-ikutan merayakan perayaan mereka. Dengan kaum muslimin mengucapkan selamat kepada hari raya mereka ya, itu sama dengan kita mengatakan ya, kita ridho dengan kalimat mereka yang mengatakan Allah itu anak Maryam. Subhanallah ya. Allah itu satu dari yang tiga, Trinitas ya. Kalau kita mengatakan selamat kepada mereka berarti kita ridho. Dan ini nggak boleh ya. Tidak boleh. Ini biasanya dilema teman-teman yang kerja di pusat-pusat perbelanjaan ya, di kantor-kantor yang bosnya ini mendukung apa? Perayaan tersebut. Ya. Dan subhanallah, ada kaum muslimin pakai jilbab, kaum muslimah pakai jilbab tapi pakai topi yang menjadi ciri khas mereka.
tasyabuh. Ya. Memakai topi yang menggambarkan ciri khas mereka. Jadi kalau antum pakai topi, ya, pakai jaket misalnya, itu bukan tasyabuh. Yang dimaksud dengan tasyabuh, misalnya kita punya mobil mobil yang bagus lah, mobil yang mahal. Antum ini tasyabuh sama orang kafir tuh pakai mobil kayak gini. Itu bukan tasyabuh, karena bersifat umum. Kita pakai topi itu sifatnya umum. Tapi kalau kita menggunakan barang yang itu menjadi ciri khas mereka, simbol mereka, nah ini yang disebut dengan tasyabuh. Tapi gimana Ustaz? Ini bos nyuruhnya kayak gini. Tugas kita hanya menyampaikan, pilihan ada di diri Anda sendiri. Tapi Ustaz, kalau keluar dari sini mau makan apa anak istri saya? Ini harus belajar tauhid. Kita menggadaikan akidah kita, menggadaikan agama kita untuk dunia yang nggak ada harganya yang tidak sebanding dengan setengah sayap nyamuk, ikhwah. Nggak sebanding dunia ini. Digadaikan agama dia, nggak apa-apa lah pakai topi, yang penting kan saya beriman. Beriman kepada Allah, nggak cukup, ikhwah. Tidak ada rasa penolakan di hatinya. Antum perhatikan nih, menjelang tanggal-tanggal 20-an ini mulai ya. Di pusat-pusat perbelanjaan ada pohon-pohon yang melambangkan hari perayaan mereka. Yang foto-foto di situ ibu-ibu pakai jilbab biasanya, Pak. Antum cek sendiri kalau nggak percaya. Ini biasanya seperti itu. Subhanallah, ini buat apa tujuannya? Ya. Kemudian di-post di sosial media. Sambil captionnya mengucapkan selamat. Ya. Padahal dari SD dia sudah hafal ayatnya. Apa ayatnya? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, urusan mereka. Ya. Dan di sini ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, secara umum memperingatkan kita agar tidak berlebihan ya, terhadap agama. Di antara cara berlebihan terhadap agama adalah berlebihan dalam menyanjung orang sholih. Ya, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa ini anak Tuhan. Ya. Ini gimana modelnya Tuhan punya anak? Ya. Akal kita pun nggak nyampe, wah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang hak, kecuali yang benar. Kalau kalian nggak punya ilmunya, jangan ngomong tentang Allah. Allah punya anak, ya. Allah itu satu dari yang tiga, Trinitas. Ini jangan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasah intahu khairan lakum innamallaha ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakan
kalimatnya yang sampaikan Allah kepada Maryam dan dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik bagi kalian, itu lebih baik daripada kalian. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ini kelakuan orang-orang Nasoro. Mereka mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Kenapa disebut Al-Masih? Ingat nggak antum? Karena Al-Masih itu bisa menghidupkan orang mati. Berarti setara dengan Dajjal, ikhwah. Dajjal itu gelarnya apa? Al-Masih. Karena apa? Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Tapi lebih mulia Nabi Isa alaihissalam ya. Allahumma inni Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhenti mengatakan bahwasanya Allah itu 3 ya. Tuhan itu 3. Enggak boleh, wah. Dan sebenarnya ya, kaum Nasrani ini, kaum Nasoro itu termasuk kaum yang lebih besar potensinya dalam menerima kebenaran. Dia lebih dekat dengan kebenaran ya, daripada orang Yahudi. Lebih parah lagi orang musyrik. Mereka ini kafir ya, dan musyrik ini lebih parah ya. Kafir itu menolak kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia nggak percaya sama sholat. Buat apa saya sholat? Ya. Saya nggak sholat aja rezeki saya masih kayak gini kok, kafir dia. Nggak ada syariat puasa, itu kafir. Ya. Tapi kalau dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ini lebih parah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, di antara Syekh bin Bas itu mengatakan Yahudi ini dan Nasrani termasuk kaum musyrikin. Jadi di Indonesia ini agama ada berapa? 5 ya kalau nggak salah ya. 5 ya? Allah lupa saya, itu SD itu. Kepercayaan. Tapi yang diakui negara kurang lebih 5 ya. Itu selainnya musyrikin. Mereka menyembah patung, ya, menyembah, ada lagi yang menyembah sapi, nyembah cicak, ya. Apalagi di luar negeri, di perindapan itu banyak ya. Sapi nggak boleh ini dimakan, Tuhan ini, ya. Gajah jadi Tuhan ini nggak boleh, monyet jadi Tuhan, subhanallah. Ya. Jadi ikhwani fillah azanallahu iyyakum, ya. Sikap hulu ya, berlebihan itu sifat yang tercela. Ya. Baik beragama, makan pun kita nggak boleh berlebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Ini masalah apa? Dunia. Apalagi masalah agama. Jadi berlebihan itu sifat yang tercela. Jadi agar kita tidak terjerumus ya, dalam cara beragama yang berlebihan ya, di antaranya dengan bersikap melampaui batas terhadap orang-orang solih ya. Jadi kita harus menunaikan memberikan sikap kita yang sewajarnya terhadap orang solih. Dengan cara apa? Kita menteladani mereka. Kita berusaha mengikuti, kita mengamalkan ilmu yang mereka berikan. Jadi siapa? Orang solih, manusia solih orang solih dari kalangan manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau ada
dai atau ustadz yang mengajarkan ilmu sesuai dengan Al-Quran, sunnah, dan pemahaman para sahabat, fadhol, silahkan diikuti. Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.